Bu. Ya. Dika Setio Imani. Hadir, Bu. Oke. Fairuz. Hadir, Bu. Rian Yuda. Hadir, Bu. Pio. Hadir, Bu. Ya. Keanu. Hadir, Bu. Laura. Hadir, Bu. Abu. Hadir, Bu. Ya. Aska. Hadir, Bu. Nabila. Hadir, Bu. Syifaul. Hadir, Bu. Zafira. Hadir, Bu. Hadir. Ya, berarti dalam pembelajaran hari ini anak-anak masuk semua ya? Masuk. Ya. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan hari ini akan bermanfaat bagi kita. Nah, hari ini siapa yang akan memimpin berdoa? Ya. Oh ya, Yuda. Silakan Yuda untuk dipimpin berdoa. Di tempat duduk, siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Ya. Terima kasih Yuda sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Nah, anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, sekarang kita nyanyikan dulu lagu nasional. Lagu nasionalnya berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Nah, anak-anak, nanti untuk menyanyikan lagu nasional ini kalian sambil berdiri. Nah, silakan anak-anak berdiri dulu semuanya. Ya. Sudah siap semuanya? Sudah. 啊 Mari kita nyanyikan dulu. 啊 Sudah. 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 啊 Sudah.
jari. Nah, dengan menyanyikan lagu anak-anak tadi, itu semoga bisa menambahkan rasa cinta tanah air kita kepada bangsa dan negara kita tercinta ini. Kemudian anak-anak, kalian perhatikan, kalau kalian tadi ke sekolah tadi, perhatikan di depan kelas itu ada pohon, ya toh? Ada pohon. Nah, pohon di depan kelas itu ada apa saja tadi yang kalian lihat? Ada pohon apa? Bunga? Ya, ada bunga, dan ada juga pohon-pohon yang lainnya. Nah, mengapa pohon itu kok bisa hidup, anak-anak? Yuda? Ya, kenapa? Memiliki akar. Karena memiliki akar. Ya. Kemudian mengapa pohon atau tumbuhan tadi bisa hidup tegak? Kok orang tidak doyong, tidak miring? Memiliki batang. Oh, ada batangnya. Ada yang lain? Memiliki akar. Memiliki akar. Ya. Nah, anak-anak, materi hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang tumbuhan sumber kehidupan di bumi dengan topik bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Nah, dalam pembelajaran ini anak-anak diharapkan bisa mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan dengan tepat, dan juga anak-anak diharapkan bisa menganalisis fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan dengan benar. Kemudian anak-anak nanti dalam pembelajaran ini juga akan ada teknik penilaiannya. Nanti sikap dari masing-masing peserta didik itu akan dinilai aktif tidak dalam pembelajaran ini. Kemudian ketika itu juga dinilai, oh ini aktif tidak ketika berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Jadi semuanya harus ikut bekerja sama ketika ada kegiatan diskusi. Iya, ketika ada kegiatan diskusi. Kemudian untuk menambahkan semangat kita lakukan dulu tepuk semangat. Sudah bisa anak-anak? Nah, ayo kita mulai. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Nah, sekarang coba perhatikan. Ibu ini bawa tumbuhan apa ini anak-anak? Tanaman cabai. Kemarin Bu Guru juga sudah meminta kalian untuk anak-anak semuanya membawa tanaman. Coba tanamannya dikeluarkan dulu. Ya, Yuda bawa tanaman apa Yuda? Cabai. Yuda bawa cabai. Kemudian Nabila bawa apa? Pacar air sama bunga. Oh ya, berarti bunga ya. Kemudian Akbar bawa apa? Bunga. Ya. Jadi ada yang bawa tanaman cabai, ada yang bawa bunga, dan semuanya membawa. Nah, ini adalah tanaman. Iya, tanaman cabai. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan dulu video yang akan Ibu putar. Halo adik-adik, coba kalian perhatikan ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki
hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Ya. Nah, dari video yang Bu Guru putarkan tadi, apa yang kalian lihat anak-anak yang ada di dalam video itu? Buah. Ada? Buah. Ada? Lihat? Buah. Terus? Nabila? Pohon. Ada apa lagi? Batang. Ada batang. Ada mungkin yang lain? Daun. Daun, bunga. Ya, di situ banyak sekali ya yang bisa kita ketahui dari video tadi. Kemudian sekarang, nah, dari video tadi dan juga dari tanaman yang Ibu bawa ini tadi, ya, coba perhatikan. Nah, coba kalian sebutkan bagian-bagian dari tumbuhan yang kamu ketahui. Apa anak-anak coba? Akar yang mana anak-anak akar? Akar itu yang bagian bawah. Kemudian setelah akar ini itu adanya di mana anak-anak kalau ini tumbuh? Di dalam di dalam tanah. Kemudian ini apa namanya? Yang lain selain akar? Ada batang. Kalau batang, selain batang dan akar, apalagi anak-anak? Daun. Pinter. Ada daun. Kemudian kalau kita lihat ini, selain ada akar, ada batang, ada daun, ada apa lagi? Oh iya, ada bunga. Bunganya yang mana Nana kalau kalian lihat? Coba, yang warnanya apa kalau yang tanaman buku yang bawah ini? Putih. Ya, yang ini yang warnanya putih-putih ini. Ya, ini adalah bunga. Kemudian selain akar, batang, daun, bunga, ada apa lagi? Ya, ada buah. Buah apa ini? Cabai, karena ini tanaman cabai. Yang mana buahnya, Nana? Bisa kalian lihat? Bisa. Ini warnanya apa buahnya? Kalau ini yang di bawah ini tanamannya, cabainya masih berwarna hijau. Tapi ada juga kalau sudah tua, itu buahnya itu nanti berubah warna menjadi merah. Di rumah juga punya tanaman cabai? Punya. Iya, punya. Nah, jadi ini tadi bagian-bagian tumbuhannya yang kamu sebutkan tadi. Kita ulangi. Ini namanya apa? Iya, akar. Terus ini namanya apa? Ya, ini batang. Kemudian ini bagian ini daun. Yang putih-putih bunga. Kemudian yang ini namanya buah. Nah, kalau ini namanya buah cabai. Nah, anak-anak untuk kelompok 1 tadi membawa tanaman apa saja itu? Cabai dan bunga. Kelompok 2 cabai dan bunga juga. Kemudian kelompok 3 bunga dan cabai. Iya, bunga dan cabai. Ya, anak-anak, sekarang untuk lebih memahami kalian
membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama anggotanya ada Yuda, Fairuz, Abu, Asna, Anita. Kemudian untuk yang kelompok 2 anggotanya Nabila, Keano, Zafira, Azriel, dan Jika. Untuk kelompok 3 anggotanya ada Vio, Akbar, Laula, dan juga Aska. Kalian sudah menempati tempat duduknya sesuai dengan pembagian kelompok, anak-anak? Sudah. Nah, ini nanti Ibu akan membagikan sebuah LKPD. Nah, di dalam LKPD nanti itu ada permasalahan, permasalahan yang perlu kamu selesaikan bersama dengan teman kelompoknya. Bentar. Ya, ini LKPD yang akan kalian diskusikan bersama dengan teman kelompok kalian nanti. Sekarang Ibu bagi dulu LKPD-nya, oke? Tanamannya dikeluarkan, anak-anak. Alat tulisnya juga dikeluarkan. Sudah? Nah, kamu perhatikan dulu LKPD-nya. Sudah dapat semua ya masing-masing kelompok? Ya. Di situ, di dalam LKPD itu jangan lupa itu nanti dituliskan nama kelompoknya. Nah, tuliskan dulu nama kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sudah? Nah, tambah di sini ya. Kemudian di sini nama anggota. Nama anggotanya juga ditulis. 1, 2, 3, 4 untuk yang 4 orang. Kemudian untuk yang 5 orang ditulis juga sampai 5 orang. Gimana? Ya, dituliskan nama kelompok dan juga nama anggotanya. Kemudian kalian siapkan juga alat dan bahannya. Alatnya itu tadi ada, kamu siapkan alat tulis, kemudian tanaman yang kamu bawa dari rumah. Nah, tanamannya itu disiapkan di atas meja. Kemudian kalian cermati juga, anak-anak. Kalian cermati, di situ ada petunjuk pengerjaannya. Ya, di situ ada petunjuk pengerjaannya. Kamu diminta untuk apa? Mengamati tanaman yang kamu bawa tadi, dan juga di situ di dalam LKPD juga ada gambar tanaman.
penilaiannya. Nah, anak-anak, sekarang tadi kemudian kita sebelum melakukan diskusi, sebelum melakukan diskusi dengan kelompoknya, kita lakukan ice breaking dulu. Nah, ice breakingnya apa? Ice breakingnya adalah profil pelajar Pancasila. Kita menyanyikan lagu profil pelajar, profil pelajar Pancasila. Ayo kita menyanyikannya dengan tepuk tangan. Siap anak-anak? Siap. Siap. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Satu kali lagi. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih anak-anak. Nah, sekarang coba kalian diskusikan, LKPD tadi, bersama dengan teman-teman satu kelompok. Jadi diskusinya hanya dengan teman-teman satu kelompok. Kamu amati dulu, tanamannya diamati. Yang pertama, kamu tuliskan dulu bagian-bagian dari tumbuhannya dulu. Diskusi diamati dulu tanamannya. Tanamannya diamati dulu. Diskusi, yo, Nana. Yang nomor satu ini, tanamannya yang mana? Bagiannya yang mana? Ya, itu didiskusikan. Ya, diamati tanamannya. Sambil mengamati tanamannya. Ya, diskusi ya. Didiskusikan dulu untuk bagian-bagiannya dulu. Bagian-bagiannya dulu. Bagian-bagian batang, bagian-bagian tumbuhannya dulu. Bagian-bagian tumbuhannya dulu. Ya. Yang pertama bagian-bagian tumbuhannya dulu. Bagian-bagiannya dulu. Silakan diskusi.
Jangan lupa nanti kamu tuliskan deh hasil dari diskusi kalian. Tadi yang pertama diskusinya tentang apa? Bagian tumbuhan. Ya, sambil berdiskusi dengan teman-temannya. Bagian tumbuhannya dulu. Bagian tumbuhannya dulu. Ya, bagian tumbuhannya dituliskan di dalam LKPD-nya. Ya. Bagiannya dulu ya. Iya. Kalau sudah, kamu juga tuliskan juga hasil diskusi kalian tentang fungsi dari bagian-bagian itu. Silakan diskusikan fungsinya apa saja dari bagian-bagian tumbuhan yang sudah kamu buat tadi. Yuk diskusi. Nah, bagiannya. Kelompok 1 ada kesulitan? Kelompok 2 dalam diskusinya ada kesulitan? Tidak ya. Kalau tidak silakan dilanjutkan diskusinya. Kelompok 1 ada kesulitan? Tidak. Kalau tidak silakan dilanjutkan diskusinya. Ayo berdiskusi.
Bisa ya? Ya di sini, bukan di sini. Kelompok mana yang belum selesai? Oh ya, silakan dilanjutkan dulu. Ya, lanjutkan dulu. Jangan lupa nama kelompoknya, kemudian nama anggota-anggotanya, itu semuanya tuliskan.
nanti perwakilan, ya perwakilan dari kelompok itu melakukan presentasi dengan masing-masing kelompok. Nanti ada perwakilan 2 anak yang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya tadi. Ngerti nggih? Ya. Nah, baiklah, sekarang untuk presentasinya berarti kita mulai dari kelompok 1. Nah, nanti anak-anak juga bisa memberikan tanggapan atau menanggapi dari hasil presentasi kelompok yang lainnya. Misalnya nanti kelompok 1 yang presentasi, kelompok 2, kelompok 3 itu bisa memberikan tanggapan dari hasil presentasi teman-temannya nanti. Nah, sekarang kita mulai untuk presentasinya dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 siapa perwakilannya yang maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya? Ya. Ya, datang di sini. Ya, kemudian yang lain tolong perhatikan dulu. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil diskusi bagian tubuh, tumbuhan, dan beserta fungsinya. Nomor 1, buah. Buah fungsinya tempat untuk menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji. Nomor 2, batang. Fungsinya mengantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Selanjutnya nomor 3, akar. Akar berfungsi menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah juga untuk menopang tumbuhan. 4, bunga berfungsi tempat perkembangbiakan buah. Dan nomor 5 ada daun berfungsi untuk tempat membuat makanan pada tumbuhan agar tumbuhan bisa hidup atau berfotosintesis. Ya, sekian dari kami, terima kasih. Ya, ini tadi adalah hasil presentasi dari kelompok 1. Mungkin ada yang mau menanggapi? Presentasinya sudah bagus. Oh iya, Nabila, presentasinya sudah bagus. Ya, terima kasih Nabila. Kemudian terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan dulu anak-anak. Kelompok 1 bisa kembali ke tempat. Ya. Kemudian sekarang perwakilan dari kelompok 2 anak. Ya. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bagian tumbuhan dan beserta fungsinya. Ya. 1, ada buah. Fungsinya tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. 2, batang. Fungsinya menyalurkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. 3, akar. Fungsinya menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan.
bunga. Fungsinya tempat berkembang biakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Daun tempat tumbuhan membuat makanan ini dibuat agar tanaman bisa tumbuh. Sekian, terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu anak-anak. Sudah, silakan bisa kembali ke tempat duduknya. Kemudian yang terakhir adalah presentasi dari kelompok 3. Perwakilan dari kelompok 3 silakan ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang bagian-bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. 1. Ada buah. Fungsinya tempat penyimpanan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. 2. Ada batang. Tempat menghantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. 3. Ada akar. Menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah dan juga untuk menopang tumbuhan. 4. Ada bunga. Tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah yang bisa ditanam kembali. 5. Ada daun. Tempat tanaman membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan tanaman agar bisa tumbuh. Ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ya, ini tadi adalah hasil presentasi dari kelompok 3. Tepuk tangan dulu. Terima kasih kelompok 3. Silakan bisa kembali ke tempatnya. Ya. Nah, anak-anak, tadi untuk hasil presentasinya kalian sudah bagus semua. Terima kasih. Oke, kalian sudah berdiskusi dan mempresentasikan hasilnya dengan baik. Nah, anak-anak, masih adakah materi yang belum kalian pahami? Iya, nanti sudah dijajah. Baik anak-anak, untuk melihat jawaban kalian tadi, hasil diskusinya tadi, kemudian sudah kalian presentasikan tadi, itu sudah bagus. Kemudian untuk menambah lagi pemahaman kalian tentang materi yang kita pelajari hari ini, dan kalian sudah melakukan diskusi bersama tadi. Ini kalian simak dulu video pembelajaran berikut ini. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi 2 jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah,
Setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you. Ya, sudah paham kan anak-anak? Jadi dari video pembelajaran ini tadi kita bisa mengetahui bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, jadi yang kita pelajari hari ini tadi apa anak-anak? Bagian tumbuhan dan fungsinya. Tadi yang pertama bagian tumbuhannya di sini ada iya, ada buah. Buah itu fungsinya sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Kemudian punya fungsi lagi melindungi biji yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua ada batang. Batang itu fungsinya menghantarkan air, nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Kemudian membuat tumbuhan dapat berdiri kokoh. Kemudian batang itu macamnya ada batang berkayu, ada batang rumput, dan juga ada batang basah. Kemudian yang selanjutnya ada apa Nana? Ya, ada akar. Nah, di sini fungsi akar itu yang pertama menghantarkan air, nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan, membuat tumbuhan dapat berdiri kokoh dan juga menyimpan cadangan makanan. Ya, tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan pada akar itu contohnya ada biji, ada lobak, ada juga water. Kemudian untuk jenisnya akar itu ada dua, ada akar tunggal dan juga akar serabut. Kemudian bagian yang selanjutnya ada bunga. Iya, ada bunga. Bunga fungsinya tempat perkembangbiakan tumbuhan. Nah, bunga yang sudah berkembang biak itu akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Kemudian ada bagian tumbuhan selanjutnya. Ini namanya apa ini? Iya, daun. Daun itu fungsinya untuk tempat tumbuhan membuat makanan melalui apa namanya? Fotosintesis. Iya, melalui proses fotosintesis.
kalau LKPD tadi itu kerjasama, untuk yang soal evaluasi ini itu dikerjakan secara mandiri, sendiri-sendiri. Jangan lupa nanti sebelum mengerjakan kalian tulis dulu nama dan nomor absennya. Sekarang diberi bagi dulu untuk soal evaluasinya. Ya, ini nanti dikerjakan sendiri-sendiri ya. LKPD-nya dikumpulkan ya. Akan dikerjakan sendiri-sendiri kalau untuk evaluasi.
Materi IPA. Topiknya adalah bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, pada bagian mana yang belum kalian pahami? Apa sudah paham semuanya atau belum? Nah, anak-anak, perbuatan baik apa yang kalian sudah lakukan selama proses pembelajaran hari ini tadi? Hari ini saya sudah fokus belajar. Oh iya, Pak Irus sudah fokus belajar ya. Yang lainnya? Saya sudah bisa berdiskusi bersama teman-teman. Oh iya, Nabila sudah berdiskusi dengan teman-temannya. Semuanya ikut berdiskusi ya, Nabila ya. Ya, kemudian ada lagi? Apa hal baik apa? Saya sudah tidak ramai lagi. Oh, sudah tidak ramai lagi. Ya, Aska. Baiklah anak-anak. Untuk memperdalam materi nanti hari ini itu kalian Ibu beri tugas untuk dikerjakan di rumah. Ibu beri tugas rumah, kalian kerjakan yang ada di buku siswa ya, halaman 5. Besok tugasnya itu kita bahas bersama di sekolah. Ngerti ya? Ya. Nah, sekarang anak-anak, mari kita nyanyikan bersama-sama lagu daerah. Lagu daerahnya berjudul lagu Cublak-Cublak Suweng. Ada yang tahu mungkin Cublak-Cublak Suweng itu asalnya dari daerah mana? Jawa. Pinter-pinter semua dari Jawa Tengah. Mari kita nyanyikan dulu. Berdoa
pelajarannya. Terima kasih anak-anak ibu yang hebat semuanya. Wassalamualaikum